Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Silva Rahmalia dengan NIM 210603110011. Di sini saya akan menyampaikan mengenai analisis dampak lingkungan dari rencana pembangunan industri pupuk. Salah satu tujuan penting dari pengelolaan lingkungan hidup yaitu agar terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan atau sustainable development dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana. Oleh sebab itu, jika akan mengadakan sebuah kegiatan pembangunan, hendaknya harus memperkirakan dampak yang akan terjadi seperti perubahan zona lingkungan akibat diselenggarakannya pembangunan tersebut. Pembangunan yang dilaksanakan dimanapun atau kapanpun tentunya akan menimbulkan berbagai dampak. Dampak sendiri merupakan perubahan yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas yang bersifat alamiah, baik kimia maupun fisika. Dampak yang disebabkan dan pembangunan dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Adapun yang akan saya sampaikan untuk presentasi kali ini yaitu ada 6 poin. Yang pertama, dampak penting industri pupuk. Yang kedua, lokasi kegiatan dan kondisi lingkungan. Yang ketiga, putusan wajib AMDAL atau tidak. Yang keempat, standar kualitas lingkungan. Yang kelima, dampak yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir yaitu mengenai diagram alir. Selanjutnya yaitu dampak penting industri pupuk. Pada saat ini, perkembangan kegiatan industri yang ada di Jawa Timur berpusat di kota Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Peningkatan jumlah penduduk akan mempengaruhi ketersediaan lahan pemukiman yang terbatas. Keterbatasan ini mengakibatkan penyusutan lahan pertanian sebagai sumber pangan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, untuk menghindari krisis pangan diperlukan suatu inovasi pengendalian lahan terhadap hasil pertanian. Salah satunya yaitu pemberian pupuk sesuai dengan kebutuhan. Pembangunan industri pupuk merupakan salah satu sektor strategis yang dapat mendorong perekonomian nasional. Industri pupuk ini berperan penting untuk memacu peningkatan produksi dalam sektor pertanian dan mendukung program ketahanan pangan nasional di masa yang akan datang. Pembangunan industri ini akan diadakan di Kabupaten Malang. Potensi hortikultura yang ada di wilayah Kabupaten Malang dinilai sangat menjanjikan seperti sayuran, buah, maupun tanaman lainnya. Nah, untuk menunjang perkembangan dalam bidang hortikultura ini, maka perlu adanya pembangunan industri pupuk yang menghasilkan produk pupuk yang berkualitas. Adapun tujuan dari pembangunan industri pupuk atau dampak penting dari industri pupuk itu sendiri yaitu yang pertama, mengembangkan agroindustri yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan pertanian. Karena kan di Kabupaten Malang banyak sekali persawahan, perkebunan. Nah, uh, pembangunan industri pupuk ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari kegiatan tersebut. Untuk yang kedua, yaitu industri pupuk merupakan salah satu pilar penyangga ekonomi, dan yang ketiga, menumbuhkan potensi wilayah sebagai supplier pupuk. Karena kan di Kabupaten Malang masih jarang ada industri petrokimia. Nah, pembangunan ini bertujuan untuk
menunjukkan Kabupaten Malang sebagai supplier pupuk. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu menciptakan lapangan pekerjaan dan melaksanakan program pembangunan daerah. Pembangunan industri pupuk ini tentunya sangat berfungsi untuk penduduk sekitar yang belum memiliki pekerjaan. Karena pembangunan industri pupuk ini menciptakan lapangan pekerjaan dan tentunya melaksanakan program pembangunan daerah. Selanjutnya, lokasi kegiatan dan kondisi lingkungan yang akan dilakukan kegiatan industri pupuk. Nah, lokasi kegiatan proyek pelaksanaan pembangunan pabrik pupuk bertempat di Desa Sambi Gede, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Seperti yang ada di gambar sebelah kanan ini. Nah, lokasi ini zona awalnya berupa lahan luas persawahan. Di sebelah utara lahan ini terdapat jalan raya, di sebelah barat terdapat rumah warga, di sebelah timur terdapat persawahan, dan di sebelah selatan terdapat rumah warga. Nah, untuk kondisi lingkungan dari lahan yang akan digunakan sebagai industri pupuk ini yaitu curah hujannya sekitar 151 sampai 300 mm. Yaitu jika didapatkan dari survei BMKG itu merupakan curah hujan yang sangat buruk. Sedangkan suhu pada lokasi ini yaitu 26,17 derajat Celcius. Yaitu suhunya sangat baik. Kemudian kelembapan pada lokasi ini yaitu 81,6%, sesuai dengan survei BMKG yaitu kelembapannya bersifat sedang. Selanjutnya yaitu pencahayaan. Pencahayaannya sangat jelas karena langsung terkena oleh sinar matahari. Nah, kemudian adalah putusan wajib AMDAL atau tidak. Untuk industri pupuk ini akan dibangun seluas kurang lebih 300.000 meter persegi atau 30 hektar. Nah, berdasarkan pada Kepmen LH nomor 17 tahun 2001 bahwa industri petrokimia hulu seluruh besaran wajib AMDAL. Jadi untuk seluruh besaran dari industri petrokimia ini berapapun luasnya itu wajib untuk dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu standar kualitas lingkungan. Yang pertama, untuk kualitas udara adalah sedang, dikarenakan lokasi pembangunan industri pupuk ini berdekatan dengan jalan raya. Karena di jalan raya biasanya terdapat polusi yang dihasilkan dari kendaraan, yaitu kualitas udaranya skala 3 karena sedang. Kemudian curah hujan terkendali dengan skala 4 karena di lokasi ini tidak pernah terjadi banjir. Selanjutnya yaitu air. Airnya sangat bagus dengan skala 5 karena kondisi dari lokasi ini karena awalnya adalah persawahan, yaitu di mana di persawahan itu tadi
itu ada aliran air irigasi sehingga airnya sangat bagus. Kemudian kepadatan penduduk sedang dengan skala 4 karena eh, warga jarang ada yang mau untuk membangun perumahan di sekitar persawahan. Oleh karena itu, kepadatan penduduknya sedang. Kemudian pencahayaan sangat jelas dengan skala 5 karena tercahayai langsung oleh sinar matahari. Kemudian kebersihan tempat sedang dengan skala 3 karena masih ada sisa-sisa buangan limbah rumah tangga di sekitar lokasi rencana pembangunan. Selanjutnya yaitu dampak yang mungkin terjadi ketika dibangun industri pupuk ini. Yaitu yang pertama, kebutuhan lahan yang luas. Mengingat tadi rencananya kita akan membangun industri petrokimia seluas 30 hektar. Oleh karena itu, kita membutuhkan lahan yang sangat luas untuk melaksanakan industri ini. Selanjutnya yaitu kebutuhan air yang cukup banyak. Nah, air ini berfungsi untuk pendinginan produk, di mana pendingin produk ini dibutuhkan ketika tahap operasi. Kemudian diperlukan tenaga kerja besar karena industri petrokimia ini merupakan industri yang cukup besar sehingga tenaga kerjanya juga butuh cukup banyak. Selanjutnya yaitu kebutuhan energi listrik dan gas cukup besar. Dan yang terakhir yaitu potensi berbagai limbah, yaitu gas, debu, limbah cair, dan limbah sisa katalis bekas yang merupakan limbah B3 atau limbah yang sangat berbahaya. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang diagram alir. Diagram alir terdiri dari prakonstruksi. Nah, pada tahap prakonstruksi diawali dengan survei dan investigasi sebelum dilakukan pembangunan yang bertujuan untuk mengetahui lingkungan sekitar dan mengetahui respon dari masyarakat agar tidak terdapat kendala ketika pembangunan dilaksanakan. Survei yang dilakukan agar mengetahui dampak dan perubahan apa saja yang terjadi pada lingkungan saat atau sesudah pembangunan dilaksanakan. Survei dan investigasi akan menimbulkan keresahan masyarakat dikarenakan adanya aktivitas pekerja asing di sekitar lingkungan mereka yang kemudian akan mengubah sikap dan persepsi dari masyarakat. Selanjutnya yaitu dilakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat mengenai maksud dan tujuan serta manfaat yang akan didapatkan dari pembangunan industri ini. Akan tetapi hal ini akan menimbulkan keresahan dan keraguan dari masyarakat sehingga timbul sikap dan persepsi negatif dari masyarakat sekitar. Setelah dilakukan survei dan investigasi, sosialisasi, dan publikasi, selanjutnya dilakukan pembebasan lahan. Di mana lahan akan dialihfungsikan
dari yang zona awalnya persawahan menjadi industri petrokimia. Hal ini akan menimbulkan kurangnya daerah resapan air, penurunan flora dan fauna, sehingga kedua dampak yang dihasilkan ini akan menimbulkan keresahan masyarakat dan menyebabkan perubahan sikap dan persepsi dari masyarakat itu sendiri. Selain itu, dampak dari alih fungsi lahan ini yaitu pengurangan produksi pertanian, di mana sebelum ditujukan untuk membangun industri petrokimia, zona awal dari lokasi ini yaitu persawahan. Hal ini akan menyebabkan perubahan mata pencaharian dan akan mengancam pendapatan warga sekitar. Oleh karena itu, akan menimbulkan keresahan masyarakat dan perubahan serta persepsi dari masyarakat. Selanjutnya yaitu pada tahap konstruksi. Pada tahap konstruksi ini, langkah yang terlebih dahulu dilakukan yaitu rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen ini membuka peluang bagi warga lokal sehingga dapat menurunkan angka pengangguran. Hal ini akan menimbulkan pendapatan dari warga sekitar meningkat dan akan merubah persepsi masyarakat. Karena kan tadi tanahnya diambil untuk industri petrokimia sehingga para petani berubah mata pencahariannya dan pendapatannya jadi berkurang. Nah, pada saat konstruksi industri ini dilakukan rekrutmen tenaga kerja yang diutamakan untuk warga lokal sehingga pengangguran di sekitar lokasi pembangunan menurun dan pendapatan dari warga sekitar akan meningkat. Kemudian setelah dilakukan rekrutmen tenaga kerja, dilakukan aktivitas base camp bagi pekerja yang berasal dari luar daerah. Hal ini menimbulkan banyaknya limbah rumah tangga yang dihasilkan sehingga dapat menurunkan kenyamanan lingkungan dan mengakibatkan keresahan serta perubahan persepsi dari masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya yaitu terjadi mobilitas tenaga kerja, bahan, dan alat berat yang mengakibatkan peningkatan kepadatan lalu lintas. Mobilitas tenaga kerja pada saat pembangunan industri akan meningkat dikarenakan pengadaan alat berat dan material bahan. Adapun alat berat yang akan digunakan pada tahap ini yaitu ekskavator, karena akan sangat efisien jika digunakan dalam penggalian. Lalu pengadaan material bahan didatangkan dari lokasi sekitar pembangunan. Kegiatan mobilisasi ini akan melewati Jalan Raya Sambi Gede sebagai jalan utama sebelum memasuki area rencana lokasi pembangunan. Nah, hal ini akan menimbulkan terjadinya peningkatan kadar debu dan terjadi kebisingan, sehingga akan menurunkan kenyamanan lingkungan dan keresahan masyarakat serta perubahan persepsi dari masyarakat. Selanjutnya yaitu dilakukan persiapan lahan tapak proyek untuk penggalian dan pemerataan lahan. Hal ini akan menimbulkan penurunan
flora dan fauna di sekitar lokasi pembangunan, sehingga akan menyebabkan keresahan masyarakat serta perubahan persepsi dari masyarakat sekitar. Kemudian dilaksanakan pembangunan gedung, jalan, dan sarana prasarana yang menyebabkan penutupan lahan yang telah digali. Hal ini akan menimbulkan penurunan flora dan fauna sehingga muncul keresahan serta perubahan persepsi dari masyarakat. Nah, penutupan lahan ini juga menimbulkan penurunan kapasitas air tanah yang juga menyebabkan keresahan dan perubahan dari persepsi masyarakat. Selanjutnya yaitu di tahap terakhir ketika konstruksi telah selesai akan dilakukan demobilitas tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Hal ini akan menimbulkan pendapatan dari warga sekitar menurun dikarenakan konstruksi dari industri pupuk ini telah selesai, sehingga pekerja bangunan lokal kehilangan pekerjaannya dan meningkatkan kembali angka pengangguran. Tentunya akan menyebabkan keresahan dan perubahan persepsi masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu pada tahap operasi. Pada tahap ini, industri pupuk telah berjalan dan proses produksi telah dimulai. Hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu yaitu rekrutmen tenaga kerja yang mengutamakan masyarakat lokal untuk menurunkan tingkat pengangguran sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Hal ini akan menimbulkan perubahan persepsi dari masyarakat, dari persepsi negatif menjadi positif. Dikarenakan kan tadi pekerja pada kehilangan kerjaannya karena konstruksi telah selesai. Nah, pada saat operasi dari industri pupuk ini akan rekrutmennya diutamakan untuk warga lokal sehingga menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan warga. Nah, hal ini tentunya akan merubah persepsi masyarakat. Kemudian dilakukan transportasi bahan yang berfungsi untuk pengangkutan bahan dan hasil produksi. Hal ini menimbulkan kepadatan lalu lintas sehingga terjadi kebisingan di sekitar industri yang menyebabkan penurunan kenyamanan lingkungan karena suara bising dari transportasi pengangkut bahan tadi, sehingga menyebabkan keresahan masyarakat dan perubahan persepsi dari masyarakat. Selanjutnya yaitu kegiatan produksi pupuk. Nah, kegiatan produksi pupuk ini dengan menggunakan alat operasional produksi yang menyebabkan penurunan kualitas udara dikarenakan asap yang ditimbulkan dari proses produksi. Hal ini akan menimbulkan penurunan kesehatan masyarakat, serta keresahan dan perubahan persepsi dari masyarakat. Selain itu, proses industri pupuk menggunakan bahan baku berbahaya seperti
H2SO4, H3PO4, NH3, dan lain-lain. Dari bahan-bahan ini di, dihasilkan pupuk NPK Ponska yang sangat berguna bagi pertumbuhan tanaman. Hal ini menyebabkan kebutuhan pupuk daerah terpenuhi, sehingga daerah dapat disebut sebagai supplier pupuk, dan tentunya hal ini akan merubah persepsi dari masyarakat. Selanjutnya yaitu kegiatan pengelolaan limbah dengan proses scrubbing. Proses ini berfungsi untuk mengurangi polutan udara yang dihasilkan oleh gas buangan suatu industri, sehingga menyebabkan berkurangnya kadar zat berbahaya pada buangan produksi. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir gangguan ekosistem akibat limbah yang dihasilkan, sehingga dapat mengubah persepsi masyarakat. Selanjutnya, tahap yang terakhir yaitu pengadaan fasilitas pelayanan umum, seperti masjid, lahan terbuka hijau, taman, dan lain-lain di sekitar industri. Hal ini dapat memenuhi kebutuhan fasilitas warga sekitar sehingga dapat merubah persepsi dari masyarakat. Nah, itu tadi rencana pembangunan dari industri petrokimia dari tahap prakonstruksi, konstruksi, hingga operasi. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.